Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, kita di video kali ini kita membahas tentang gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan lurus berubah beraturan. Kalian tentunya sudah pernah mengenal ini. Nah, rumus ini. V sama dengan S per T, ini adalah rumus miliknya gerak lurus beraturan, yaitu gerakan yang kecepatannya konstan. Nah, kalau digrafikkan, grafiknya hubungan antara S dengan T, maka grafiknya berupa garis linier. Kalau grafiknya antara V dengan T, maka grafiknya berupa garis mendatar. Pada grafik ini, kalau daerah di bawahnya diarsir, maka wilayah atau luas dari arsiran ini menyatakan jarak yang ditempuh. Kemudian kalau grafiknya antara A dengan T bagaimana? Karena gerakan ini adalah gerakan kecepatannya konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Sehingga grafiknya seperti ini. Grafiknya ya lurus pada garis T atau pada sumbu mendatar saja karena A sama dengan 0. Kemudian kalian juga sudah mengenal ini. Nah, 3 rumusnya GLBB. Kalian sudah sangat familiar dengan ini. Kalian punya rumusnya ini kan. VT sama dengan V0 plus AT. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kalian juga sudah pernah mempelajari ini. Nah, rumusnya atau digrafikan, yaitu grafik hubungan antara S dengan T, maka grafiknya adalah melengkung. Sedangkan kalau grafiknya antara V dengan T, maka grafiknya adalah linier, dan jika grafiknya antara A dengan T, maka grafiknya adalah mendatar karena di sini adalah GLBB. Berubah, yang berubah adalah kecepatannya dan perubahannya adalah tetap atau konstan. Berarti percepatannya adalah konstan karena percepatan merupakan perubahan kecepatan. Selanjutnya kita mengenal besaran pada gerak lurus. Kalian di bab yang lalu sudah mempelajari tentang bab vektor, kalian sudah mengenal besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Masih ingat kan? Sekarang besaran-besaran yang ada pada gerak lurus itu ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kita pahami dulu, pemahamannya dulu. Nah, yang namanya perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Perpindahan merupakan besaran vektor, jarak merupakan besaran skalar. Nah, lebih jelasnya begini. Misalnya, perjalanan seseorang digambarkan seperti gambar di atas, yaitu dari titik A menuju ke B, menuju ke C, dan berakhir titik D dengan satuan panjang meter. Maka, jarak yang ditempuh adalah AB ditambah BC ditambah CD. Jadi, 4 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 8 meter. Sedangkan perpindahannya adalah dari titik A menuju titik D. A menuju titik D. Panjangnya A atau lintasan dari titik A menuju titik D itu panjangnya adalah 6 meter. Maka perpindahannya adalah 6 meter. Jadi jelas ya, bisa membedakan antara jarak dengan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, sedang perpindahan adalah besaran vektor.
kembali lagi ke sini, kita juga mengenal tentang kecepatan dan kelajuan. Jadi istilahnya saja, untuk besaran vektor kalian pakai istilah kecepatan, untuk besaran skalarnya kita pakai istilah kelajuan. Pengertiannya, kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Sedangkan kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda itu. Kemudian kita juga mengenal tentang besaran vektor percepatan dan besaran skalarnya adalah perlajuan. Percepatan adalah kecepatan tiap satuan waktu, sedangkan perlajuan adalah kelajuan tiap satuan waktu. Selanjutnya kita mengenal tentang rumus pada GLB dan GLBB. Rumus serta lambangnya. Di sini sama, tetap kita harus bisa membedakan besaran vektor sama besaran skalar. Pada dasarnya lambang yang digunakan atau lambang huruf besaran itu adalah sama. Bedanya besaran vektor dan besaran skalar. Untuk besaran vektor biasanya diberikan tanda garis di atasnya, yaitu diberikan tanda bar. Nah ini ya, perpindahan lambangnya X kita pakai X bar, sedangkan jarak cukup X saja. Kecepatan lambangnya V dikasih bar, menunjukkan besaran vektor, sedang kecepatan adalah V, rumusnya sama. Nah, di sini pada kecepatan kita mengenal yang namanya kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan rata-rata itu yang bagaimana? Kecepatan rata-rata adalah kecepatan untuk selang waktu tertentu. Misalnya, kecepatan dari detik ke-5 sampai detik ke-10. Atau mungkin pakai istilah kecepatan selama 10 menit, kecepatan selama 5 menit, dan sebagainya. Sedangkan kecepatan sesaat itu adalah kecepatan yang selang waktunya mendekati 0. Sehingga rumusnya di sini pakai limit. Nah, kecepatan sesaat itu pemahamannya demikian. Misalnya, kecepatan saat detik ke-2. Atau kecepatan pada saat 5 menit. Pada saat sampai di posisi X. Nah, jadi pada saat tertentu. Kalau yang ini rentang waktunya jelas, kalau yang ini adalah rentang waktunya mendekati 0 atau pada saat tertentu. Nah, ini bedanya. Demikian pula untuk kelajuan. Ada kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Percepatannya pun juga demikian. Ada percepatan rata-rata dan ada percepatan sesaat. Nah, demikian, jadi kalau kalian sudah memahami dari pengertiannya, bisa membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar, kemudian rumus yang digunakan kalian sudah paham, kita lanjut ke video berikutnya. Untuk video yang ini kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.